Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan. Kompetensi dasar menyajikan puisi rakyat yaitu 4.10, mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menulis puisi rakyat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat atau pantun. Yang kedua, menyajikan syair dan gurindam dalam bentuk musikalisasi. Dan yang ketiga, menyajikan pantun dalam bentuk berbalas pantun. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran tentang puisi rakyat, pada bagian akhir, kamu diharapkan dapat menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan. Untuk dapat menyajikan puisi rakyat tersebut, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Langkah-langkah menulis pantun. Sebelum kamu menulis pantun, kamu harus mengetahui apa saja jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun nasihat. Berisi pesan moral mengajak berbuat baik. Yang kedua, pantun jenaka. Berisi pantun yang menghibur, bisa berupa saling sindir tapi dalam suasana keakraban dan riang. Kemudian pantun teka-teki, yang ditandai dengan kalimat pertanyaan pada akhir baris pantun untuk pendengar atau pembaca. Kemudian pantun cinta, berisi ungkapan perasaan cinta, asmara yang romantis. Kemudian pantun agama, berisi pesan moral yang spesifik diselipkan ajaran agama tertentu. Yang keenam, pantun peribahasa, berisi peribahasa dengan susunan tetap. Dan pantun kiasan, berisi pesan yang disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Langkah-langkah menulis pantun. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Yang kedua, menata ide menjadi 2 larik atau 2 baris dengan bunyi akhir yang berbeda. Kemudian memilih kosakata yang di akhir dengan bunyi seperti 2 larik. Yang keempat, membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Yang kelima, menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berima sama. Dan yang keenam, menata pantun secara logis. Contohnya, pada baris 1 dan baris kedua itu dikosongkan ya. Jadi sampirannya jangan dulu dicari, tetapi isinya dulu yang dicari. Contohnya, kalau hidup bekerja keras, itu di baris ketiga, kelak hidupnya menjadi sukses, dan itu di baris keempat yang merupakan isi. Kemudian memilih kosakata. Nah, kosakatanya ada kata keras dan juga ada kata sukses. Adapun kata dengar bunyi akhir yang sama secara utuh, dari kata keras itu ada kata beras, deras, keras, mengeras, peras, memeras, teras, dan juga waras. Kemudian, kata dengan bunyi akhir sama secara utuh dari kata sukses yaitu akses, maises, rises, dan abses. Maka hasil pantunnya seperti ini ya. Mengaku sebagai pejabat teras, menolak hadir saat rises. Kalau hidup bekerja keras, kelak hidupnya menjadi sukses. Langkah-langkah menulis syair. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan dan amanat. Yang ketiga, menentukan persajakan. Kemudian menuliskan kata kunci, mengembangkan ide, dan menggunakan gaya bahasa. Misalnya kita sudah menentukan tema, yaitu pentingnya mencari ilmu. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan tujuan dan amanat syair yang akan kita buat. Contoh tujuannya yaitu menyadarkan manusia akan pentingnya mencari ilmu. Dan amanatnya, manusia harus menyadari bahwa mencari ilmu adalah hal yang sangat penting. Setelah kita menentukan tema, tujuan, dan amanat,
Langkah selanjutnya adalah menulis kata-kata kunci pada tiap baitnya. Contohnya, tiada guna, sengsara, bahagia, ilmu kuncinya. Dari langkah-langkah yang kita lalui tadi, hasil akhirnya adalah seperti syair berikut ini ya. Kesana kemari tiada guna, sengsara dunia karena bodohnya. Jika ingin hidup bahagia, menggenggam ilmu adalah kuncinya. Nah, dari 4 lirik atau 4 baris tersebut, kita sudah ketahui ya bahwa syair itu semua barisnya adalah isi dan bersajak AA, AA. Jenis-jenis syair. Yang pertama, syair panji. Syair yang menceritakan kejadian, keadaan, ataupun orang-orang yang berada di dalam suatu istana kerajaan. Kemudian syair kiasan, yaitu syair yang berisi tentang perumpamaan terhadap suatu peristiwa tertentu. Syair romantis, yaitu syair yang biasanya berisi tentang percintaan. Kemudian syair sejarah, yaitu syair yang berdasarkan suatu peristiwa, tokoh, ataupun tempat yang bersejarah. Kemudian syair keagamaan, yaitu syair yang berisi tentang ajaran Islam, sufi, riwayat cerita Nabi dan Rasul, serta pedoman hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Langkah-langkah menulis gurindam. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Kemudian menata ide, memilih kosakata, membuat larik yang memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Kemudian menata kembali kalimat atau larik, dan menata gurindam secara logis. Jenis gurindam. Yang pertama, gurindam berangkai. Gurindam berangkai ialah suatu bentuk gurindam yang diberi tanda dengan kata yang sama pada baris pertama setiap baitnya. Contohnya, lakukan saja yang menurutmu benar, lakukan saja yang menurutmu pantas, hidup hanya bergantung hati, hidup hanya sesaat dan lalu mati. Kemudian gurindam berkait. Gurindam berkait yaitu salah satu jenis gurindam yang diberi tanda dengan adanya hubungan antara bait pertama dengan bait seterusnya. Misalnya, siapa tidak ingin sesat dunia akhirat, maka cepat taubat sebelum terlambat. Namun siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat, maka dapatlah itu yang dinamakan selamat. Nah, silakan kalian membuat pantun atau syair atau gurindam dengan tema bebas. Terlebih dahulu kalian tuliskan pantun atau syair atau gurindam tersebut, kemudian kalian sajikan secara lisan melalui video. Selamat atas semua unjuk karyamu, terus berlatih berkreasi dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Kamu pasti bisa. Sekian, tunggu video selanjutnya ya.